Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, yang diriwayatkan dalam Ashabus Sunan dan juga diriwayatkan di dalam Sahihain, ya. Apa bunyi hadisnya? Lau yu'tan nasu bid'awahum, ya. Seandainya setiap manusia itu diterima gugatannya atau tuntutannya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka niscaya seorang laki-laki akan menggugat harta dan darah orang lain. Walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Akan tetapi sebenarnya, ya, bukti bagi penggugat, ya, wajib bagi penggugat dan sumpah bagi tergugat. Nah, jadi kita sehari-hari itu kadang ada, ya, yang mendalilkan ini tanahku katanya, ya kan? Nah, lalu ada yang lain, oh bukan, ini saya beli. Jadi ada yang mengaku juga, ya, ini warisan, ini tanah warisan, ya, bukan, ini sudah dihibahkan kepada saya. Nah, ini sering ini, ya. Nah, maka kalau terjadi seperti itu, ada sengketa, ya, nah, maka yang perlu kita siapkan adalah alat bukti, ya. Makanya hadis ini sudah menjadi kaidah fikih, ya, sudah menjadi kaidah fikih, ya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, ya, wal yaminu 'ala man ankar, ya. Jadi alat bukti itu banyak, ya. Ada alat bukti surat, ada alat bukti saksi, ya, ada alat bukti sumpah, pengakuan, dan lain sebagainya, ya. Maka seperti hadis tadi, ya, kalau semua pengakuan orang itu diterima oleh hakim, ya, maka nanti habis harta orang diakuinya semua, tanah-tanah orang diakuinya semua. Maka harus punya bukti kalau itu punya dia, harus punya bukti, ya. Alat bukti tanah misalnya, kepemilikan, tentunya sertifikat, ya. Alat bukti pernikahan, tentunya bukan kartu keluarga, ya. Kartu keluarga itu bukan alat bukti pernikahan. Alat bukti pernikahan itu buku nikah. Makanya orang yang menikah siri itu sangat rugi sekali, karena secara hukum tidak diakui pernikahannya, ya. Nah, bisa jadi dia nggak dapat warisan, ya. Nah, maka kita dalam hidup ini perlu membuktikan diri kita, perlu membuktikan harta itu milik kita, itu perlu. Maka ada cerita yang sangat terkenal, ya, yaitu kisah antara
Hakim Suraih ya dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, itu sangat terkenal ya, ada di dalam berbagai kitab ya, bahwa pada suatu hari ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini berjalan di pasar ya. Ternyata dia melihat baju besinya, baju perangnya ya, ada dijual di pasar ya. Khalifah Ali ini dia kenal betul ciri-cirinya, itu baju saya yang saya pernah kehilangan ya waktu di kendaraan ya, jatuh ya. Tahu dia itu ciri-cirinya punya saya itu ya. Yang jualan ini orang Yahudi ya. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, ini baju saya, ini baju besi ini punya saya ya. Kata si orang Yahudi ya, bukan, ini punya saya. Oke, kalau gitu kita menghadap hakim. Hakimnya Hakim Suraih namanya ya. Lalu ditanya oleh hakim Khalifah Ali ya. Ini khalifah, ini presiden ya. Ditanya, ada apa Khalifah Ali ya. Kata Khalifah Ali, baju besi saya ada di tangan Yahudi ini. Saya kehilangan baju, ternyata ada di tangan si Yahudi ini. Lalu kata si Hakim Suraih, bagaimana pendapatmu wahai orang Yahudi? Oh enggak, ini punya saya, baju saya ini. Kalau begitu, kata Hakim Suraih, Khalifah Ali, tolong sampaikan alat bukti. Maka Khalifah Ali ya, menghadirkan 2 orang saksi ya. Yang pertama bernama Kanbar ya, yang kedua Hasan bin Ali. Si Kanbar ini pembantunya, pembantu Khalifah Ali ya. Si Hasan bin Ali anaknya. Kata si Hakim Suraih, mengenai saksi si Kanbar ya, si Kanbar ya, pembantumu itu dapat kami terima kesaksiannya. Nah, namun untuk kesaksian si Hasan bin Ali, karena dia itu anakmu, tidak bisa kami terima. Akhirnya gugatan Ali ditolak. Artinya baju besi tadi dimenangkan oleh orang Yahudi. Di dalam hati kata si Hakim Suraih, sebenarnya saya itu percaya dengan Ali, dengan Khalifah Ali ya. Karena memang orangnya orang soleh ya. Bukan karena khalifahnya, karena memang orang soleh, menantu Nabi ya. Keterangannya si Hasan bin Ali pun cucu Nabi, yang kata Nabi Hasan dan Husain itu adalah penghuni surga ya. Tetapi tetap dikalahkan. Kenapa? Karena alat buktinya tidak kuat ya. Karena yang namanya anak ya, itu jelas membela orang tuanya ya. Nah, sebenarnya kalau pembantu pun itu ada kemungkinan juga membela majikannya ya, karena dia digaji oleh majikannya. Sedikit banyaknya ada juga terpengaruh ya. Nah, setelah selesai persidangan ya, datanglah si Yahudi tadi menemui Khalifah Ali. Wahai Khalifah Ali, sebenarnya baju besi itu milik kamu. Sebenarnya baju besi itu milik kamu. Cuma saya ingin melihat ya, bagaimana persidangan dalam Islam ya. Ternyata persidangan dalam Islam itu
betul-betul jujur, betul-betul benar, gitu ya. Artinya bukan karena si Khalifah Ali itu adalah presiden lalu dimenangkan oleh hakim, ya. Tapi ternyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi hakim ini memutus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi presiden dikalahkan karena tidak sesuai dengan aturan. Oleh karena itu kata si Yahudi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena keadilan di dalam Islam, maka dia memutuskan untuk masuk Islam. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah di sini bisa kita lihat, padahal sebenarnya yang benar itu siapa? Ali kan? Yang benar itu sebenarnya Ali. Lalu apakah hakim itu salah? Tidak. Hakim itu tidak salah. Makanya di dalam sebuah hadis kata Nabi, ya, iza ijtahadal hakim, ya, apabila seorang hakim itu berijtihad, fa asaba falahu ajrani. Kalau ijtihadnya itu benar, maka dia dapat 2 pahala. Wa iza ijtihada summa akhta falahu ajrun. Kalau ijtihadnya itu salah, maka dia dapat 1 pahala. Ya. Jadi hakim Suraih itu nggak dapat dosa sama sekali dia, walaupun putusannya salah. Ya. Karena dia mengikuti aturan, mengikuti ilmunya. Ya. Makanya kata para ulama, ya, kenapa orang yang salah berijtihad itu dapat pahala 1? Karena pahala ijtihad itu diberi 1. Kalau dia benar ditambah pahala benar dapat 2. Ya. Jadi pahala ijtihad dengan pahala kebenaran dapat 2. Nah, jadi kalau dia salah tidak berdosa karena dia sudah berijtihad. Nah, jadi kadang seperti itu, ya. Kadang kan kita di masyarakat, wah ini katanya hakimnya tidak adil katanya. Padahal ini punya saya, tapi saya dikalahkan orang lain yang menang katanya. Nah, hakimnya salah katanya. Padahal tidak semua seperti itu. Ya, hakimnya sudah benar melaksanakan peraturan perundang-undangan dan dia dapat pahala. Ya. Makanya kebenaran itu ada 2. Ada kebenaran formil, ada kebenaran material. Ada keadilan formil, ada keadilan material. Keadilan material atau kebenaran material itu maksudnya yang sebenar-benarnya asli itu. Nah, kalau kebenaran formil itu menurut ilmunya begitu runtutannya, ya. Menurut aturan perundang-undangannya memang harus diputus seperti itu. Ya. Maka kita kalau terjadi sengketa ya harus bisa membuktikan, ya. Nah, kalau kita tidak bisa membuktikan, ya, lalu kita dikalahkan, itu karena kesalahan kita sendiri, ya. Nah, itu. Ya. Memang ada hadis Nabi juga yang menerangkan, ya, bahwa hakim itu ada 3 macam. Yang pertama, ya, hakim yang memutus dengan ilmunya, maka dia masuk surga. Yang kedua, hakim yang memutus dengan kebodohannya, maka dia masuk neraka. Yang ketiga, hakim yang memutus dengan curang, maka dia masuk ke dalam neraka. Jadi dari 3 hakim itu 1 masuk surga, 2 masuk neraka, ya. Maka yang dapat pahala ijtihad tadi walaupun salah itu hakim yang memutus dengan ilmunya tadi, ya, walaupun salah, tapi tetap dapat pahala dan tetap masuk surga. Nah, jadi ini supaya kita ada pengetahuan, ya, bahwa kita kalau ada sengketa, ya, di persidangan, ya, itu kita perlu menyiapkan alat bukti yang kuat, ya. Kalau kita tidak kuat, nah itu jangan salahkan hakimnya. Kalau kita dikalahkan, ya,
Nah, karena kita memang tidak punya alat bukti yang kuat ya. Nah, maka perlu ya sejak sekarang ya, segala sesuatu itu ada gitu ya, ada buktinya ya. Kita beli motor, beli mobil ya, nah itu harus ada alat buktinya. Beli tanah ya, kita kawin itu ada alat buktinya ya. Nah, termasuk juga ya, apa namanya, anak angkat diakui sebagai anak kandung. Nah, akhirnya nanti menyesal ya. Karena warisan semuanya diterima oleh anak angkat ya. Karena anak angkat ini apa namanya, dia punya akta kelahiran ya. Nah, bapak ibunya ya. Setelah bapak ibunya meninggal, baru ada saudara-saudara bapak ibunya menggugat, wah itu bukan anak kandung, itu anak angkat. Nah, ya. Tapi nggak bisa membuktikan kalau itu anak angkat ya. Akhirnya di tingkat pertama, di tingkat provinsi sampai ke Mahkamah Agung dimenangkan ya. Nah, jadi sehingga tidak diketahui apakah itu benar anak angkat atau anak kandung. Nah, jadi ini kita harus jujur gitu ya, harus jujur ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik tanpa sengketa-sengketa ya. Nah, sehingga hidup kita nyaman dan damai ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.